Nah, kawan-kawan, setelah tadi kita bahas polanya ya, kali ini saya akan bahas tentang perbedaannya gitu ya. Setelah tadi bahas tentang polanya yang berbeda, sekarang adalah apa itu perbedaannya. Jadi kan kalau yang di pola yang pertama tadi, yang kita bedakan adalah assetnya ya. Kenapa saya bedakan di assetnya ini? Pertama ya, kita kategorikan dulu dalam 4 kategori ya. Kalau saya biasa kategorikan itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah interest, brand, tools, dan public figure. Oke. Jadi di sini nanti tidak saya campur gitu. Ketika kita iklan itu di interest itu misalkan kategori interest ya interest sendiri. Misalkan kategori nama brand, brand sendiri, dan tools sendiri. Kenapa kita beda-bedakan? Nah, nantinya di sini kita akan mengukur ya. Misalkan iklan kita di interest bagaimana hasilnya, di brand bagaimana. Kalau dicampur, kita nggak bakalan bisa tahu nih iklan kita yang efektif, yang efektif itu kemana gitu arahnya. Oke, jadi kita bedakan. Nah, yang pertama interest ya kawan-kawan. Oke, baik. Sebagai contohnya kita mau mengiklan produk kecantikan ya. Kita sudah punya produk kecantikan. Kita mau cari kategori interest gitu. Kita mau cari kategori interest di interest ini kita masukkan dulu nih. Kategori orang-orang yang memakai kosmetik itu yang suka ngapain sih gitu ya. Contohnya bisa jadi mereka suka ke mall gitu. Mall. Nah, ini sudah ada banyak mall mana ya? Mall Plaza, banyak pokoknya. Dan di sini juga sudah ada keterangannya ya, berapa audiens yang ada di masing-masing interest ini gitu ya. Ada interest, ada job. Jangan lupa ya, ada interest, ada job ya. Nanti ya. Ini misalkan ada interestnya ada 3 juta orang. Kita masukkan gitu, Mall Plaza gitu. Interest di channel analysis. Nah, mungkin orang-orang yang suka belanja gitu ya, shopping. Gitu. Oh, ini sudah ada shopping di mall, shopping apa? Kita masukkan juga misalkan. Nah, ini adalah kategori interest. Nah, itu. Nanti ada kategori lagi yang saya bedakan di setiap iklan yang saya jalankan gitu ya. Nah, setelah ini kita udah kategorikan ya, sudah masuk kategori interest. Ini keterangannya ada di sini ya, interest. Nanti kita iklankan, iklan 1 jenisnya. Nah, jangan lupa sebelum itu ya, untuk di wilayah, misalkan targeting di Indonesia gitu ya. Atau Anda mau targeting di mana, tinggal dimasukin aja di sini. Oke. Target umur jangan lupa cocok-cocokan ya. Misalkan orang-orang yang mau belanja kosmetik itu umur berapa sampai umur berapa. Misalkan seperti itu ya. Di sini saya berikan contoh, misal orang yang berumur 18 tahun sampai 20 tahun. Ini contoh aja ya. Nah, ini adalah contoh dalam masuk kategori interest gitu. Nah, untuk yang kategori yang kedua itu nama brand. Nah, kita kategorikan juga beda ya, nama brand sama interest tuh tadi beda gitu kan. Saya bedakan. Nah, contohnya seperti ini. Misal kalau produk-produk kecantikan itu brand-brand yang sudah memiliki nama, contohnya seperti apa gitu. Kita pikirkan dulu ya. Apa gitu. Contoh Wardah misalkan ya. Wardah kosmetik. Oh, ini ada Wardah kosmetik. Ada 1.200.000 orang yang berada di Facebook dan di Indonesia ya. Oh, sorry, kalau yang kita masuk kategori ini kosmetik ini semua orang ya, semua orang yang interest dengan target Wardah ini sudah ada banyak gitu ya, ada 1 juta orang lebih. Ini Anda bisa bedain targetingnya ya. Kalau yang tadi kan bisa keterkaitan dengan keseharian mereka, misalnya ke mall, ke salon, atau ke mana itu keseharian, itu masuk dalam kategori
interest. Nah, misalkan kategori brand, ya nama-nama brand yang berkaitan dengan produk Anda gitu kan. Misal ada wadah, bisa kita tambah Sari Ayu ya. Sari Ayu. Sari Ayu. Oh, sorry nggak ada ya. Kita bisa tambah Citra produk. Nah, ini kan mereka memiliki brand-brand ya. Anda tinggal masukkan gitu kan. Setelah yang tadi juga sudah dibuat ke iklan yang sama, ini kita kategorikan ke brand gitu ya. Nah, lanjut tools. Nah, ini tools yang berkaitan dengan produk Anda gitu kan. Contoh kalau kita ngiklankan produk kosmetik, tentunya kan banyak banget ya tools yang berkaitan untuk kosmetik itu ya. Oke, langsung aja kita cari interestnya. Contohnya seperti ini. Apa ya? Toolsnya itu misalkan ya blush on. Nah, blush on ini kan alat ya. Alat yang digunakan orang-orang yang menggunakan kosmetik gitu ya. Mungkin bisa kita targetkan juga gitu. Orang-orang yang interestnya blush on. Interest ya. Nah, ini ada 1.400 orang gitu. Terus misalkan Anda punya ide lagi gitu, apa alatnya ya? Eyeliner. Nah, ini ada banyak eyeliner gitu kan. Ini kan salah satu tools juga ya. Eyeliner ini ada 23 juta orang ya yang berkaitan dengan eyeliner. Jadi dari sini sudah ada gambaran ya apa itu kategori interest dan kategori brand. Nah, untuk kategori selanjutnya kategori public figure ya selanjutnya. Terus tadi brand sudah, tools sudah, sekarang public figure nih. Nah, kalau kita menjual produk kosmetik, siapa sih public figure yang keterkaitannya dengan kosmetik gitu ya? Biasanya kan artis-artis yang cantik-cantik seperti itu ya. Kita bisa bidik juga gitu, bisa kita jadikan target audiens untuk iklan-iklan kita gitu. Misalnya artis Sandra Dewi. Oh ya, ini enggak ada ya. Sandra Dewi. Dan di sini setiap kita masukkan target interest ya, di sini akan muncul pilihan-pilihan dari Facebook, otomatis akan muncul kalau itu memang ada pilihan untuk targeting kita. Kita sudah bisa pilih aja, tinggal pilih kan. Misalkan Sandra Dewi atau artis siapa. Nah, dari public figure ini nanti kita iklankan juga. Kita bedakan ya, jangan dicampur. Seperti tadi, misalkan sudah ada Sandra Dewi, lalu kita campur dengan brandnya tadi Wardah. Kita nggak bisa mengukur seberapa efektif iklan kita nantinya ya. Gitu. Ini untuk langkah awal untuk mengetahui testing, split test iklan yang bagus itu bagaimana seperti ini, gitu ya. Jadi Anda kategorikan dulu ya, mulai dari interest, brand, tools, dan public figure. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu web. Tapi saya di sini tidak akan membahasnya. Saya cukup bahas 4 aja dulu ya.